Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jemaah yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini tentang celaan terhadap kikir, ambisi dan tamak. Ini masih dalam bab yang hal-hal yang menghancurkan. Kemarin tentang dunia. Nah, celaan terhadap dunia. Kalau sekarang celaan terhadap kikir. Baik Bapak Ibu, jadi harta itu sebenarnya tidak tercela, kata Imam Ghazali. Sebenarnya tidak tercela. Yang tercela itu karena pemegangnya. Harta itu kan ibarat apa Pak? Pisau ya. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Kalau untuk kebaikan, gunanya adalah untuk motong bawang ibu-ibu di dapur. Kalau untuk keburukan bisa untuk bunuh orang. Karena dia benda. Harta itu sebenarnya adalah benda. Tergantung siapa yang megangnya. Kalau yang megangnya orang-orang yang bertakwa, bagus. Kalau yang megangnya orang-orang yang tidak bertakwa, jadi buruk. Makanya kemarin itu ditanya, mana yang lebih gampang berbuat jahat, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Penyebabnya apa? Ya karena itu, karena punya harta, semuanya bisa dibeli. Tapi kalau ditanya lagi, mana yang paling mudah berinfak, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Apa sebab? Hanya punya harta. Orang miskin ya nggak punya. Tapi dengan syarat ya kaya yang bertakwa, gitu Pak ya. Yang bertakwa. Dan juga yang tadi itu, yang awal tadi itu, kenapa dia gampang untuk berbuat dosa? Karena dia tidak bertakwa. Makanya yang paling penting itu sebenarnya takwa. Makanya Nabi mengatakan laisal ghina limanit taqwa. Enggak apa-apa kaya asalkan kalian bertakwa. Jadi takwa itu yang penting. Kalau takwa dimanapun berada pasti akan menghiasi orangnya itu. Kalau dia miskin, bisa enggak terpuji, terhormat? Bisa. Bagaimana caranya? Sabar aja, nggak usah minta aja jadi orang terpuji. Kalau orang kaya bisa nggak terpuji? Ya lebih bisa lah. Gimana caranya? Ya berbagi aja. Tapi kalau orang kaya pelit, kikir, kira-kira terpuji atau enggak? Dicibir semua orang. Itu kaya tuh kayanya aja tuh, gaya aja banyak. Karena ada pepatah itu mengatakan orang kaya itu ditandai dengan berbagi. Kalau ada orang kaya tidak mau berbagi, itu namanya bukan orang kaya, tapi apa? Orang banyak gaya. Banyak gaya. Dia kaya, habis itu cuman foto-fotoin aja. Lagi makan di sini lah, ting. Lagi ngopi di sini lah, ting. Difotoin aja, tapi nggak dibaginya ke kita. Itu namanya kaya atau bukan? Bukan. Itu apa itu? Banyak gaya. Orang kalau ngelihat postingan itu orang doain mudah-mudahan cepat aja lihat miskin ya itu orang. Kalau bisa HP-nya itu hilang sekalian biar nggak posting. Ya bukan itu tujuannya posting itu. Tujuannya apa? Berbagi harusnya, bukan untuk diposting posting. Kalau posting untuk beri kabar ke orang ya nggak apa-apa sih. Tergantung niat juga kan. Beri kabar gembira misalnya, oh di sini ada tempat ngopi terbaru gitu, nggak masalah juga kan. Cuman masalahnya itu Pak, dia pergi ke rumah makan, habis itu dia foto, ditanya sama tukang parkir, bapak jadi makan, ibu jadi makan? Enggak, cuman foto aja tuh. Pelit betul. Dah lanjut. Jadi karena pemegangnya harta itu, pertama ambisinya yang kuat, ini jadi tercela dia. Harta itu ikut tercela gara-gara pemegangnya, karena ambisi pemegangnya. Terus mengambil dengan cara yang tidak halal. Jadi ini bahaya juga. Saya mau nanya sama Pak. Apa namanya itu ya?
eh, kalau ini penyebab nih Pak, penyebab kenapa saya coba pahami itu Pak, baca hadis Nabi itu ketika baca innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Banyak orang yang bekerja Pak, tujuan orang yang bekerja apa? Tujuan orang bekerja apa? Cari duit kan? Kalau mencari uang, cari nafkah, mencari duit, itu sama aja kita dengan non muslim, nggak ada bedanya. Orang non muslim kerja untuk apa? Cari duit. Kalau orang beriman ini kalau dia bekerja harusnya niatnya apa? Cari apa? Ya, pertama pahala. Yang kedua diniatkan untuk sedekah. Saya bekerja untuk sedekah. Kira-kira orang yang sedekah banyak duit atau enggak? Banyaklah. Kalau dia enggak ada duit atau zakat lah, kalau zakat lah. Dia niat cari duit untuk apa? Untuk zakat. Kira-kira banyak duit atau enggak banyak duit? Banyaklah. Apa sebab? Dia zakat. Jadi dia melampaui sedikit daripada orang biasa. Ada orang non muslim. Orang muslim cari duit, dia mencari tujuannya untuk berzakat. Itu bagus itu kan? Zakat. Nah, pertanyaannya, ada efeknya. Kalau untuk mencari uang, kalau kerja untuk mencari duit, dia akan menghalalkan segala cara asalkan dapat duit. Tapi kalau niatnya adalah untuk zakat, kira-kira dia bekerja itu yang cari yang halal atau yang enggak halal? Pasti halal. Apa sebab? Karena zakat itu tidak bisa dari yang haram. Innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau diniatkan untuk zakat pasti motivasinya itu yang baik-baik aja dicarinya. Baik-baik aja carinya. Apa kata Umar bin Khattab? Aku melihat harta ini. Nah, ini hebatnya nih Umar. Pada masa Umar tuh Pak, kita ini kan pusingnya kalau diajukan kepada kita nih Pak. Nah, ini kamu mulai lagi nih. Nah, gini. Diajukan kepada kita nih, Bapak bisa nggak menyelesaikan masalah negara? Bapak bisa nggak? Bisa, serius, hebat ya. Tapi saya kebanyakan nanya nih Pak ya. Pak, gimana nih masalah kita? Apa jawaban mereka Pak? Pusing. Terserah aja lah di mana jalan, gimana jadinya jalan nanti. Pusing sih. Jangankan masalah negara Pak, masalah anaknya aja diajukan ke dia kadang dia pusing juga. Pak, bagaimana masalah anak Bapak nih? Apa jawaban dia Pak? Pusing Pak. Tahu saya anak saya, terserah dia aja lah. Itu kan kadang-kadang itu Pak. Kadang-kadang gitu. Padahal anaknya itu darah dagingnya sendiri. Darah dia, daging dia, tulang dia itu anaknya yang pakai. Tahu dia itu anaknya itu dia melahirkan, dia merawat, tapi pusing juga dia. Saya pikir-pikir Pak, kenapa kok kita pusing aja dengan masalah kita, seolah-olah tertutup solusi itu buat kita. Nah, apa sih kata saya? Padahal dulu pada masa Umar Pak, tahu nggak pada masa Umar Khattab itu negara dikuasainya berapa negara Pak? Paling kurang 16. Kalau sekarang dihitung negaranya 16 itu Pak. Apa itu coba Pak? Pada masa Nabi kan Jazirah Arab sudah dikuasai. Jazirah Arab itu 7 negara tuh. Arab Saudi, Yaman di bawahnya, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait. 7 negara itu sudah dikuasai itu Pak. Pada masa Nabi itu. Pada masa Abu Bakar naik ke atas daerah Syam. Syam itu 4 negara itu Pak. Apa itu? Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Itu disebut Syam dulu kan? Nah, tambah 4, di 7 tambah berapa? 11. Pada masa Umar kan jaraknya cuma 2 tahun setelah Abu Bakar tuh. Umar itu sampai ke Mesir dengan panglima perangnya siapa namanya? Amr bin As kan. Mesir itu atau Afrika Utara itu paling kurang berapa negara itu Pak? 6. Mesir, Yordania, Lebanon, Syria, Mesir, Aljazair, Maroko, Tunisia, Ethiopia di bawahnya lagi itu tengah itu. Kemudian Sudan, Libya. 6 negara paling kurang 11 sama 6 berapa tadi? 17 ternyata. 17 negara pada masa Umar Pak. Tapi selesai aja negara itu Pak. Selesai aja negara itu. Maaf saya Pak. Kalau ada masalah pada masa Umar Pak, sambil berdiri aja selesai masalah. Kita 5 bulan atau 6 bulan nih sekarang. Enggak selesai sampai sekarang.
Muter-muter aja dia Pak masalah itu Pak. Habis listrik kita untuk menontonnya nggak selesai sekarang. Nggak tahu sih itu masalah apa itu. Bapak sebut aja lah, nggak selesai. Banyak masalah yang nggak selesai Pak. Tapi kalau pada masa Umar, Amr bin As tuh punya anak. Anaknya masih muda, main-main sama pacu kuda sama orang biasa, Kalah anak siapa Pak? Anak Amr bin As. Kalah anak bro. Namanya anak gubernur tuh marah, dia dikalahin. Kamu kalahkan saya ya, ditamparnya orang tuh. Orang tuh ngadu ke siapa? Kepada Umar bin Khattab ke Madinah. Ngadu kan. Apa kata Umar? Panggil anaknya sekaligus saya. Ke sini. Panggil sama untuk ke Madinah. Sampai di Madinah, benarkah engkau memukul dia? Apa jawaban anak itu benar? Benarkah dia yang mukul kamu? Benar. Kalau begitu pukul dia. Tampar dia lagi di depan. Ditampar langsung. Benar aku tampar nih. Ya, tampar langsung. Tampar buat. Habis tampar, jika kau ingin tampar ayahnya, tampar juga ayahnya, enggak ada masalah. Aku tanggung jawab nih, kata Umar bin Khattab, sebab ayahnya tidak bisa mendidik anaknya. Apa kata orang biasa tadi? Sudah cukup, orang ini sudah kena, ayahnya enggak main apa. Nah, sampai begitu Pak, sambil berdiri aja selesai masalah. Orang dua ini terima dia Pak. Ini banyak kita nih, kalau salah enggak nerima, berkilah aja segala macam. Katanya selesai di dunia, apakah selesai di akhirat? Gak akan lepas di akhirat. Lepas di dunia tapi gak selepas di akhirat. Banyak kan kita sambil berdiri aja selesai Pak masalah Pak. Kalau kita Pak habis duit negara. Gak selesai masalah. Itu hebatnya Pak. Dan hebatnya lagi Pak, kenapa aku bisa masalah? Intinya kembali lagi ke sana. Apa itu Pak? Karena halal, makanannya halal. Apa kata Umar bin Khattab? Aku kalau melihat harta negara ini seperti melihat harta anak yatim. Tidak akan aku makan kecuali dengan cara yang halal. Tapi kalau kita sekarang pas lihat uang negara Pak, seperti harta apa? Seperti harta korun, kepengen ngambil harta pribadi gitu. Itu kan. Coba lihat Bapak tuh. Jadi dan kita ini semuanya rata-rata, mohon maaf nih, sampai kita pribadi kita nggak lihat yang di atas. Sampai kita pribadi pas ditanyakan kepada kita bagaimana cara menyelesaikan anak kita, jawabannya apa Pak? Kita nggak tahu. Apa sebab? Banyak makan yang haram. Kalaupun nggak haram, syubhat. Itu masalahnya. Jadi itu seolah-olah Allah tuh menutup solusi buat kita tuh, jalan keluar tuh. Saya cari kalian sendiri katanya. Karena kan ketika hadis itu kan disebutkan Ash'as akbar yang muddu yadahu ila sama, ketika dia tengah datang tangannya ke langit, kemudian dia Bapak berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb." Apa kata Allah? Makanannya haram, minumnya haram, dia santap pakai haram. Kemudian bagaimana aku istijabah doanya? Padahal Pak, semua yang kita lakukan ibadah ini Pak, semuanya itu isinya doa. Salat doa bukan? Doa, kalau enggak doa zikir. Kan? Banyak tuh doa, ihdinas siratal mustaqim. Puasa doa atau bukan? Doa itu pas berniat aja itu doa itu. Apa niatnya Bapak? Nawaitu sauma godin an adai gini an adai fardhi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, kata kita, sengaja aku berpuasa karena Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Sengaja berpuasa karena Allah Ta'ala. Itu sahur kamu haram tuh, kata Allah. Cuman nggak jadi diterima puasanya. Zakat itu doa nggak Pak? Doa itu. Ketika dapat zakat orang doa. Apa doanya? Ajrakallahu fima a'taita. Itu kan semoga Allah semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang kau berikan. Apa kata Allah? Apa pahala ini? Itu duit haram tuh, kata Allah. Cuman nggak jadi dapat pahala. Pas haji dan umroh itu doa atau bukan? Doa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa jawaban Allah? La labbaika wa la sa'daika. Tidak ada cerita, ya Allah aku penuhi janjimu, ya Allah aku penuhi janjimu, ya Allah terimalah aku, ya Allah. Tidak ada, tidak akan aku terima. Tidak akan aku terima. La labbaika wa la sa'daika. Engkau tidak akan aku terima, kau tidak akan bahagia, kata Allah. Dijawab sama Allah. Apa sebab? Haram tuh, kata Allah, harta itu yang kau bawa. Tidak ada satupun. Gimana caranya? Akhirnya apa Pak? Doa kita, ya Allah berikan kami solusi, berikan kami solusi. Apa solusi-solusi ini, kata Allah? Selesaikan aja sendiri semuanya Jadi saya coba kaitkan itu Pak. Ternyata di situ masalahnya. Kenapa kok pada masa Umar bin Khattab, 17 negara
Padahal dulu nggak ada grup WA. Ada grup WA nggak, Pak? Nggak ada. Telepon-teleponan bisa nggak? Jalan ini apa transportasi cepat bisa nggak? Pesawat? Nggak ada, Pak. Jauh-jauh mereka tuh, jauh-jauh. Tapi sejalan mereka semua. Dengan gubernur itu sejalan, Pak. Dipanggilnya aja gubernur tuh sebelum berangkat. Kalian saya angkat jadi gubernur, mau kalian mau? Nanti kalian menghukumi mereka dengan apa? Apa jawabannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Begilah. Ya gitu doang, Pak. Begilah. Sekali-sekali itu aja ketemu, Pak, selesai masalah. Ini dah ketemu dalam satu grup berkelahi aja isi grup tuh. Miskomunikasi namanya kan. Itu penyebabnya itu ternyata, Pak, haram itu. Ya gini. Makanya kenapa kok orang kikir? Penyebabnya apa, Pak? Ya duit haram itu jadi kikir. Tapi kalau duit halal gimana, Pak? Akan bermanfaat untuk dia. Kalau duit haram, Pak, akan ditahannya, akan mudarat juga untuk dia, kan menjadi siksaan. Tapi kalau duit halal cepat dia keluarkan. Apa sebab? Karena akan bermanfaat untuk dia. Apa manfaatnya, Pak? Apa manfaatnya? Yalah, ya menolong dia nanti kan. Bapak diam aja, takut sih. Lanjut aja lah lagi ya. Menahan hak yang terkait dengannya, ya itu nggak mau dia berinfak, membelanjakannya. Jadi celahnya itu membelanjakannya apa, Pak? Bukan kepada jalannya gara-gara haram itu, Pak. Terus berbangga-bangga dengannya gara-gara apa, Pak? Haram. Duit itu bukan dibanggakan. Utsman kaya nggak? Abdurrahman bin Auf kaya nggak? Nabi Daud kaya nggak? Sulaiman? Wah ya, banyak kan orang kaya, Pak ya? Banyak ya? Banyak orang kaya, tirulah yang kaya seperti itu. Ya kan? Kaya mereka itu makanannya biasa aja, minumannya biasa aja, pakaiannya biasa aja. Yang nggak biasa apa? Infak dan sedekahnya. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Walaupun Nabi Yusuf juga kaya kan? Walaupun aku banyak duit segala macam, aku megang duit negara segala macam, aku jadi pejabat negara, tapi aku lebih memilih sehari makan sehari lapar, atau sehari makan sehari puasa. Itu dia pilih, Pak. Walaupun dia orang kaya. Apa sebab? Karena dia ingin merasakan bagaimana penderitaan orang miskin. Dipilih itu, Pak. Biasa aja, makanannya biasa, minumannya biasa, segalanya macam biasa. Tapi yang tidak biasa, infaknya dan sedekahnya. Itu karena dari yang halal itu. Itulah karena Allah berfirman, apa kata Allah, Pak? Bahwa harta dan anakmu hanyalah sebagai fitnah. Dia kalau nggak diambil dari yang halal, Pak, jadi fitnah dia. Anak-anak pun menjadi fitnah kalau dikasih harta haram. Bahaya anak tuh. Jadi apa dia? Nggak tahu lah. Terserah lah. Takut saya nyebutinnya. Anak-anak kita. Dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Madhi bani ja'ian." Tidak adalah dua serigala kalau dia dilepas ke kambing kecuali dia hanya makan kambing sampai dia kenyang. Paling habis berapa, Pak? Satu atau dua. Tapi kalau orang ya dengan tamak itu, Pak, orang tamak itu gimana, Pak? Tamak itu penyebabnya itu rakus itu, Pak. Makanya saya bilang tadi, bekerja tujuannya apa? Cari duit. Nah, kalau cari duit jadinya itu berkah, atau cari apa, Pak? Untuk sedekah atau untuk zakat. Jadi akhirnya nanti tujuannya. Tapi kalau seandainya tujuannya yang lain-lain, Pak, ya seperti tamak. Serigala saja yang puas hanya memakan satu atau dua ekor kambing. Tapi kalau manusia yang puas, kata orang sampai aspal tuh dia bisa makan, kata orang. Panas-panas aspalnya makannya juga. Ya tentu kiasan, itu bukan itu yang dimakannya. Wah, itu dimakannya matilah dia. Tapi apa, Pak? Disunat ya. Aspal harus tahan 5 tahun jadi setahun. Hancur. Ya, terserahlah, Pak. Jadi Bapak jangan kayak gitu-gitu, betul. Biasa aja lah. Jangan kayak gitu. Takut saya ngeliat Bapaknya. Biasa aja ya. Habis, Pak, baterainya. Saya lupa pula mencari apa. Apa tadi? Lanjut aja lah. Pujian terhadap harta. Harta itu dipuji nggak, Pak? Iya. Lupa bawa jasa. Pujian terhadap harta, itu kan? Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, karena mereka dan kekuasaan menjadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi sebenarnya harta itu sebagai pokok kehidupan. Jadi dia juga bisa diapain Pak? Dihilangkan dari kita. Kita butuh juga. Jadi jangan miskin-miskin juga. Tapi harta di satu sisi dipuji. Tapi di sisi lain Pak, saya Ibnu Musayyab juga nih. Tidak ada kebaikan bagi siapa yang ingin mengumpulkan harta jalan Allah dengan harta yang dia lindungi wajahnya. Jadi Pak, tujuan harta itu apa? Untuk melindungi diri kita dari rasa malu agar tidak minta. Jadi nggak apa-apa kaya Pak ya, nggak apa-apa. Terus Abu Ishaq As-Sabai mengatakan apa? Ya kalau orang punya harta, lapang hidupnya, lapang pula agamanya, mudah dia infak. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Harta adalah senjata orang beriman. Benar nggak senjata orang beriman Pak sekarang Pak? Oh iya, Bapak kalau punya duit gampang Bapak. Orang-orang miskin bisa Bapak beli nggak? Bisa. Istilahnya dibeli dengan untuk kebaikan gitu kan. Tapi kalau seandainya harta dipunyai oleh orang yang tidak beriman atau orang yang jahat, orang miskin itu bisa dibelinya juga nggak? Bisa. Digunakan untuk apa? Ya keburukan. Jadi penting nggak harta Pak? Penting. Ujian lagi. Intinya harta itu katanya seperti ular. Ulang lagi, dulu pernah dibahas juga nih. Tapi hartanya tentang dermawan. Sekarang terbalikannya tentang harta itu seperti racun ular. Kalau pandai menjinakkan maka jadi obat. Tapi kalau nggak pandai menjinakkannya, mematikan racun itu. Makanya pandai-pandailah menggunakan apa Pak? Racun itu. Lanjut. Faedah harta dari agama apa Pak? Bisa untuk sedekah, bisa untuk apa lagi Pak? Bisa untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, bisa memberikan upah untuk pelayanan, bisa untuk berwakaf, buat masjid, jembatan segala macam. Itu Pak ya. Kalau nggak punya harta, apa yang mau diwakafkan? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada apa-apa. Tenaga mungkin, mesti bersihin masjid, mungkin itu ya. Wakafkan diri boleh. Gimana lagi ya? Terus, jadi negatifnya harta apa? Menyeret orang ke maksiat, mendorong orang untuk bernikmat-nikmat dengan yang nih balikannya nih. Orang kalau saya tanya tadi, siapa yang paling gampang berbuat jahat? Orang kaya, gitu kan? Harta itu boleh dinikmati nggak? Boleh, tapi sekedarnya saja. Jangan bermewah. Memewah kan mubazir jadinya, Pak. Kalau bisa beli baju, makanya Allah itu hadis Nabi itu pernah ya? Hurrimat, apa tuh? Hurrimat lidzukuri ummati, diharamkan kepada laki-laki dari umatku apa Pak? Al-harir wal zahab, sutra dan emas. Itu penyebabnya apa tuh Pak? Karena mewahan, bukan itu tujuannya. Pakaian biasa aja lah. Apa kata Nabi dari selain? Siapa yang sudah dipakaikan untuknya, siapa yang sudah memakai di dunia ini emas dan sutra, nanti di akhirat dia tidak dapat lagi, tidak memakai lagi. Kira-kira masuk surga atau enggak tuh? Enggak. Terus gimana? Ya baju biasa aja. Itulah, ya kan? Jadi, ya tapi ada juga sahabat yang pakai baju sutra, ada nggak Pak ya? Ada. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Karena sakit gatal. Saya Rasulullah kalau pakai baju yang goni gitu, kata gatal, saya boleh nggak pakai apa? Karena gatal. Nah, jadi sebenarnya haramnya itu, misalnya haramnya bukan haram mutlak sebenarnya itu ya. Tapi disebutkan apa? Kalau bisa dihindarkan, biasa aja, biasa. Kalau bisa pakai baju harga 50.000, 100.000, kenapa yang harus 5 juta? Pas ketika hilang di jemuran, sakit kepala. Iya, oh iya laundry Pak ya. Tapi kalau kita ini pakai baju bagus itu Pak, orang nggak percaya. Kita lihat mereknya, orang nggak percaya. Apa kata orang? Masa ada orang KW itu kata orang. Tapi artis, walaupun dia pakai baju murah Pak, orang bilang apa?
Asli itu gak mahal tuh kata orang kan. Makanya sebenarnya kita tuh aja ini perbagus. Kita tuh ini perganteng nggak ya akhlak kita. Tapi biasanya orang itu Pak senang dipuji Kak. Yang dipuji itu adalah pakaiannya. Bagus betul pakaian Bapak. Itu ada bagus. Yang dipuji itu bukan Bapak, tapi apa? Pakaiannya. Kenapa kok Bapak yang gitu-gitu? Misalnya dia bawa mobil bagus, orang mujinya Bapak. Oh bagus betul mobil Bapak. Gitu, ya dipuji mobil gitu. Ngapain? Ya harusnya itu yang bangga itu tukang pabrik. Pabrik bangga dengan mobilnya bagus buatan dia kan. Heran kita nih. Suka bangga dengan topeng. Padahal bukan dia, ya kan? Tapi bajunya dan mobilnya. Harta melupakan mengingat Allah. Benar nggak Pak? Pak, saya mau tanya sama Bapak nih. Yang datang ini orang-orang kaya beneran, menengah ke atas atau menengah ke bawah nih? Yang ceramah, yang datang ceramah. Ini menengah ke bawah nih Pak, serius Pak. Rata-rata menengah ke bawah nih Pak. Kalau menengah ke atas mau nggak dia datang Pak? Kenapa dia nggak mau datang Pak? Bisa lihat online ya. Tapi katanya Pak, saya sibuk sampai jam 12, masalah saya belum, urusan saya belum selesai tadi ya kan. Sebenarnya Pak, yang penting mendengar kajian ini orang kaya atau orang miskin ke bawah Pak? Orang kaya. Apa sebab? Orang kaya itu kalau dia berbuat sedikit terasa efeknya ke orang banyak Pak. Tapi kalau orang miskin ini berbuat terasa nggak efeknya Pak? Bergelombang aja nggak air tuh Pak. Kan lontong. Tapi kalau orang kaya, apa masa pagi sekarang sarapan? Apa sekarang? Oh, sekarang kita nasi kebuli. Terasa efeknya sama kita kan? Itu orang kaya sih karena nasi bakar Pak ya, lumayan kaya lah itu Pak. Kalau pada masa Nabi yang dengerin ceramah Nabi itu siapa Pak? Ya orang-orang kaya, orang-orang di atas-atas itu Pak, levelnya high gitu. Di pejabat levelnya juga level top gitu, level yang hebat-hebat itu. Sebab kalau mereka dapat pengajaran ini, mereka akan tindakan mereka akan berefek ke orang lain. Tapi rata-rata kita nih Pak, itu saya contohkan kemarin. Apa Pak? Kita ini yang dengar pengajian, kalau orang yang punya jabatan levelnya di mana Pak? RW ke bawah. Iya Pak, RW ke bawah. RW ke atas mau nggak Pak? Dari RW ke atas mau nggak? Lurahnya segala macam ada? Ada Pak ya? Mantan camat, alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Hadir Pak ya. Sebentar. Itu kan kalau seandainya mau maaf nih Pak, kalau lurah segala macam itu, kalau dia datang Pak, saya pernah pengajian tuh, kalau pengajian kelurahan lagi datang, habis itu mohon maaf Ustaz, saya ada acara. Pas orang mau ceramah lari dia, serahlah kata saya, takut tersinggung dia. Kan ceramah itu pasti nyinggung-nyinggung itu, Bapak. Harusnya untuk dia itu ceramah itu, karena kalau dia berbuat selurah aman. Kalau camat berbuat secamatan aman. Kalau bupati yang berbuat satu kabupaten aman. Kalau gubernur yang berbuat satu gubernuran aman. Kalau gitulah ke atas. Takut kita kena tangkap kita nanti. Udahlah sampai di situ aja dulu. Oh iya nggak apa-apa Pak ya. Sisi negatif lagi Pak. Sisi negatif dari dunia itu apa Pak? Takut, sedih, gelisah, pikiran, lelah terhadap dunia. Itu kan harta itu membuat begitu Pak. Takut hilang, sedih kalau hilang, gelisah kalau hilang, pikiran ke situ terus. Akhirnya apa Pak? Terapi mengatasi sifat ambisi gimana caranya Pak? Seimbang dalam hidup, bersikap biasa aja belanja itu. Apa kata orang Pak? Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau besar pasak daripada tiang, sibuk lah tuh. Susah itu. Biasa aja, makan biasa aja, minum biasa aja, sederhana. Pada masa Nabi itu makanan sederhana nggak Pak? Sederhana aja, sederhana. Jangan susah-susahkan, betul hidup. Apa kata ulama? Kenapa Spanyol itu, Islam di Spanyol itu habis? Apa sebab Pak? Karena orang Islam di Spanyol sudah belajar cara makan kepada orang non-Muslim. Belajar cara makan kepada non-Muslim, bukannya cara makan non-Muslim itu kan apa yang ada dimakan, nggak ada nggak dimakan. Makan pakai tangan, selesai masalah kan? Nggak harus pakai segala macam. Tapi cara belajarnya dengan non-Muslim itu maksudnya orang Spanyol itu apa? Harus pakai apa namanya itu, celemek, serbet atau apa? Pakai sendok, duduknya harus begini, pakai aja harus begitu, harus pakai kursi, harus pakai meja.
banyak modalnya. Mohon maaf nih Pak, Bapak pergi ke restoran mewah itu, ke restoran mewah, sedikit cuma, apanya sedikit Pak? Makannya sedikit, tapi harganya mahal. Yang dijualnya apa? Apakah makanan itu? Gaya. Gaya celemeknya itu yang dijualnya. Ya kan, AC-nya yang dingin itu yang dijualnya, lampu kedap-kedipnya itu yang dijualnya, tempatnya itu yang mahal. Kalau makanannya biasa aja. Saya lihat ada tuh Pak, harga daging 150 juta satu porsi. Kalau saya 150 juta ini bisa untuk beli kerbau 5 ekor ini saya kan. Lepas 10 tahun nggak habis-habis makan itu. 150 juta. Apa yang dibelinya itu? Itu kita digitu-gituin sama orang tuh. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih yang punya profesi sebagai apa tuh chef ya, chef ya. Chef koki. Mohon maaf. Itu kan apa namanya itu ya? Menyulitkan hidup. Kalau makan itu masak nasi, sambal, ambil sama makan lagi. Ini harus ditata rapi-rapi. Digini-ginikan satu-satu ditaruh. Ala. Ujung-ujungnya habis juga. Dan kadang-kadang pun nggak enak. Maaf. Buat masak daging mentah, habis itu kita suka disuruhnya masak, mahal pula harganya tuh. Kalau di nasi Padang kan daging itu kan dimasak, kalau ini nggak dimentah aja dikasih sama kita, suruh masak sendiri kata dia. Ilah mahal juga harganya tuh. Kayak tipu-tipunya jagitan. Bapak mau juga tuh begitu, coba-coba atau apa kan? Saya belum pernah coba lagi, makanya kayak gitu ngomong saya. Tapi kalau udah coba kan sabun. Itulah. Hidup itu seimbang, Pak. Nabi itu Pak, makanya dia tidak terlalu banyak mikirin perut. Nabi itu dia lebih banyak mikirin umat. Orang sekarang lebih banyak mikirin perut. Mau kemana makan ke orang yang enak di mana? Santai aja. Kalau ada dimakan, nggak ada, dah selesai masalah. Akhirnya banyak waktunya terguna untuk yang lain. Bila di tangannya tersedia apa yang mencukupi, maka seseorang itu tidak terlalu cemas terhadap masa depan. Udah ada sekarang ya sekarang aja, jangan pikirkan apa. Kalau kita kan mikirkan 7 turunan ya Pak ya. Kalau orang-orang dulu suka nabung atau enggak Pak? Enggak, pada masa sahabat Nabi itu enggak nabung-nabung Pak. Ada sekarang, habis sekarang, besok jadi lagi. Kalau kita sekarang Pak ketakutan luar biasa ya, nabung harus sekian ya. Salah enggak nabung? Enggak salah, siapa bilang salah? Cuman kita terlalu berlebihan. Kalau sudah ada untuk kita, untuk apa kita pikirkan untuk anak kita? Anak kita kan punya tangan, punya kaki, punya rezeki juga. Tapi saya susah untuk menjelaskan itu Pak. Saya juga mikirin untuk anak saya sih Mas. Gimana cara menjelaskannya itu Pak ya? Bikin sekolahnya segala macam. Kalau kita tinggalkan harta kepada anak nih, kalau kita coba nih Pak, coba. Kalau kita tinggalkan harta untuk anak Pak berkelahi dia. Tapi kalau kita tinggalkan skill dan ilmu, insyaallah aman dia. Harusnya itu investasinya ke anak, bukan ke harta. Hendaklah menyadari bahwa qanaah itu memberikan kamu, benar gak Pak? Orang qanaah mulia Pak. Bapak kalau ingin dicintai Allah gimana caranya? Ya qanaah. Bapak kalau ingin dicintai juga orang gimana caranya? Ya qanaah. Pak, ya gitu. Bapak kalau terhadap dunia itu kasih-kasih aja ke orang sayang gak ke kita? Sayang. Bapak apa orang datang? Bapak butuh duit, ini ambil. Sayang nggak orang kita? Banyak teman bapak tuh, banyak tuh. Tapi kalau bapak nggak mau ngasih, kira-kira orang sayang nggak? Hendaklah banyak memikirkan kenikmatan yang diperoleh orang-orang Yahudi itu kaya, miskin atau segala macam Pak, kaya ya. Tapi gimana hidup mereka? Susah. Tapi coba lihat bagaimana kehidupan nabi-nabi itu, walaupun mereka kaya atau ada yang biasa-biasa saja, tapi mereka tercatat sampai sekarang jadi orang baik atau jadi orang bagus. Jadi sebenarnya contoh kita itu para nabi, bukan seperti orang-orang yang kaya Yahudi Nasrani seperti Qarun segala macam. Kan itu contohnya. Memahami bahwa mengumpulkan harta itu mengandung resiko banyak. Berisiko nggak Pak ngumpulin harta? Apa resikonya? Nyawa. Betul. Dibunuh Pak sama orang nanti. Dicuri rumah Bapak sama orang. Ada bahayanya. Kalau nggak pandai-pandai Pak ya, bahaya. Ada Bapak ini kedengaran sini nanti saya dibilang tadi saya bilang nanti Bapaknya ke sana.
Pak, aku tamaan murah hati kan tadi nggak boleh kikir. Barang siapa yang meraih banyak harta, dia patut menggunakan sebagai senjatanya. Dia patut menggunakan kemurahan hati. Ya, menjauhi dosa-dosa. Karena Allah memegang tangannya, membimbing setiap kali dia tergeling. Jadi orang yang dermawan tuh Pak selalu dibimbing sama Allah. Kalau dia tergelincir, dia suka dermawan Pak. Jadi Pak orang yang dermawan tuh gitulah. Allah akan membimbingnya. Kalau dia salah-salah nanti Allah tegur dia. Rumah adalah rumah orang-orang dermawan, dan wali Allah tidak diberi tabiat kecuali kedermawanan. Gitu. Lanjut. Kisah-kisah para orang dermawan. Nabi lebih dermawan, seperti dermawannya angin yang berembus. Semua orang dapat nggak Pak? Dapat angin ya? Dapat. Begitulah Nabi. Setiap orang datang, nggak ada Nabi pernah mengatakan apa Pak? Nggak ada. Selalu Nabi bilang apa? Ada. Kalau nggak ada, tunggu sebentar saya carikan. Sempat ada cerita itu ya? Apa ceritanya Pak? Ya Rasulullah saya belum dapat, saya butuh. Habis. Udah habis nih. Umar tahu udah habis. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau udah habis bilang aja udah habis. Kan kita disuruh untuk berbuat ya sekemampu kita. Rasulullah tidak suka dengan komentar Umar. Habis itu ada Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah saya punya sedikit nih. Ambillah, kasih untuk dia. Apa kata Rasulullah? Utang ya Ali, nanti kalau aku duit, aku ada, aku kasih. Aku kembalikan. Apa kata Ali? Enggak usah ya Rasulullah, ambil aja. Itu Pak. Jadi Rasulullah itu Pak enggak ada diadakan kalau untuk infak. Dermawan luar biasa Pak. Nabi Muhammad itu tidak pernah meminta. Kalau ada orang minta dia tidak pernah mengatakan tidak. Dia selalu mengatakan ada. Utsman bin Affan itu pernah menanggung utangnya Tolhah 50 ribu. 50 ribu itu kali 70 ribu berapa tuh Pak? Nolnya aja Pak, 70 ribu nolnya berapa? 4. 4 tambah apa? 4 tambah 4 berapa? 8. 8 Pak, 8 ya, depan 8-nya. 8 nolnya. 7 kali 5 35. Rendah banget. Terus 8 cuman Pak, 350 juta. Kali 8. 7 jutanya. Nolnya 1 kan 350. 150 juta Pak. Dia tanggung. Bapak pernah nggak nanggung teman Bapak utangnya 350 juta, biar saya bayarin, tenanglah gitu. Bisa nggak? 350 juta teman-teman. Ada Pak, coba nggak? Itu Utsman itu Pak. Padahal kehidupan mereka ya begitu-begitu aja ya. Tapi luar biasa. Ini lagi Abu Thalhah itu Pak memberikan 300 ribu. Ya, ini lebih lagi nih 300 ribu nih Pak. Kepada orang yang kalau 300 ribu tadi tambah nolnya 1 Pak. M itu ya, 9 ya. Ya gitu. 3,5 M. Dikasih Pak kepada orang yang minta. Saya minta duit lah. Ini 3,5 M. Ambil. Coba lihat bagaimana dermawannya orang itu Pak. Utsman itu kan beda dikatakan ya. Utsman itu dermawannya gimana Pak? Paling kurang infaknya atau sedekahnya per tahun itu 344 miliar. Itu apanya Pak? Itu infaknya paling sedikit. Belum zakatnya segala macam. Kalau Abdurrahman bin Auf, seluruh orang yang ada di kota Madinah pernah dikasih duit. Semuanya orang yang ada, baik disedekahkan maupun dihadiahkan maupun diutangi. Pokoknya semuanya pernah dapat. Hebat ya. Terus Urwah bin Zubair, aku melihat Aisyah pernah berinfak berapa Pak? 70 ribu. 70 ribu 7 kali 7 berapa? 49. Berarti 490 juta. 490 juta Pak infaknya, sementara jubahnya ditambal. Infaknya 470 juta. Kira-kira gimana ya? Kita kalau membayang-bayangkan orang dulu tuh gimana gitu infaknya ya? Gitu Pak. Saya mau tanya sama Pak. Gitulah kira-kira. Bapak mau nanya lah. Ya gitulah kira-kira Pak. Banyak orang-orang yang dermawan gak kikir-kikir tuh Pak. Aisyah juga pernah itu. Satu hari pernah berapa Pak? Membagi dalam satu hari 180 ribu. Berarti dak eman tuh Pak kepada orang-orang.
Sementara cadangan untuk berbuka puasanya aja roti kering. Sama Bapak tuh. 180.000 itu kali 70 dirham itu berapa, Pak? Udah M itu tadi ya? M. Abdullah bin Amin membeli rumah Khalid bin Uqbah. Harganya kita 500 juta. Setelah dibeli, Pak, setelah dibeli, ininya komplain. Apanya komplain? Anak dan istrinya. Abang, masa kita nanti ngontrak nih mana nih, Bang? Kedengaran istrinya di dalam dan anaknya nangis. Jangan abang, ini kan ini sejarahnya banyak. Tolonglah bang. Apakah Abdullah bin Amir? Kalau begitu ambil lagi sertifikatnya, duitnya pakai untuk kalian. Oh, bisa nggak Pak? Udah beli rumah, sudah transaksi, habis itu sertifikatnya sudah di tangan, habis itu batal gara-gara dengerin anaknya nangis. Ini rumah kita. Sini, ambil sertifikatnya, duitnya ambil nggak Pak? Masya Allah. Bapak bisa gitu? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah. Kalau begitu kira-kira aman gak negara ini Pak? Aman gak dunia ini Pak? Aman Pak. Kenapa kok gak aman nih Pak dunia kita ini mau? Kenapa Pak? Kenapa? Pak, saya mau contoh gampang nih, contoh gampang. Pak, orang kalau berzakat itu benar-benar zakat atau enggak? Serius Pak? Saya mau contohin sama Bapak. Kalau ada orang yang jualan emas, emas itu Pak ya, mungkin kedainya misalnya 4 kali 4 gitu ya, 4 meter kali 4 meter. Itu kira-kira isi di dalamnya berapa? Berapa kilo? Paling kurang 10 Pak. Paling kurang kalau padat nih ya, ininya padat Pak ya, apanya padat tuh? Atalasnya itu padat tuh, rapat-rapat tuh susunnya. Paling kurang berapa? 10, 5 kilo oke lah, kita sama kita 5 kilo lah. Taruhlah 5 kilo. 5 kilo itu 5 M Pak harganya Pak. Kan 5.000 gram. 5 M. 5 M itu kalau dia zakatkan berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%-nya berapa Pak? 125 juta. Setahun Pak. Berapa Pak? 125 juta. Ingat ya. 150 juta harus keluar tuh setahun. Apakah dia pernah berzakat 125 juta? Saya rasa kalau ada Pak, sudah dikatakan dia dermawan Pak, dipanggilnya 100 orang miskin. Berapa orang miskin? 100 orang. Masing-masing kasih amplop berapa? 100.000. 1 juta banyak betul Pak. Nggak ada orang 1 juta ngasih. 100.000 contohnya Pak. Bagi-bagi. 100.000 kali 100 berapa Pak? 10 baru Pak. 10 juta. 10 juta baru. Ya kan? Taruhlah itu udah 10 juta dah habis. Habis itu apa Pak? Misalnya ada lagi saudaranya 10 juga Pak, saudaranya kakak adik segala macam sanak famili datang ke rumahnya, masing-masing orang kasih 1 juta. Udah dia dermawan nggak? Dah 10 juta juga, berarti baru berapa Pak? 20 juta. Harusnya berapa tadi? 125 juta, berarti 105 jutanya kemana? Nggak tahu kita Pak, nggak tahu, kemakan Pak. Rata-rata zakat orang gitu Pak, rata-rata nih. Itu udah dermawan itu Pak. Udah dermawan itu. Udah orang enggak Pak. 100 orang dikumpulkannya tiap apa Pak? Tiap tahun itu. Udah dia enggak dermawan enggak Pak? Dermawan itu. Dermawan. Tapi cukupkah itu Pak? Cukupkah dermawan? Cukupkah itu yang dikeluarkannya Pak? Makanya itu kalau diteliti betul Pak. Betul-betul kita jujur dari masalah zakat ini Pak ya. Jujur kita. Masalah zakatnya bukan infak nih. Zakatnya. Jujur kita nih jujur. Kebanyakan banyak yang dimakannya sendiri. Apa kata Didi Daviduddin ketika ini? Potensi zakat Indonesia itu per tahun 2.000 triliun. 2.000 triliun Pak tahu berapa duit? Banyak lah pokoknya. 2.000 triliun. Tapi yang baru terserap dan terlaporkan, mungkin ada yang tidak terlaporkan. Yang terlaporkan baru 2 triliun. Berarti 1.998 triliun nggak tahu kemana. Kalau seandainya kita berdayakan orang-orang kaya yang muslim yang berzakat katanya itu Pak, makmur seluruh orang di Indonesia ini. Tapi miskin aja, begini aja. Ya walaupun dikatakan miskin, ya nggak miskin betul, makan juga kan ya, dibandingkan orang Afrika ya. Tapi kewajiban mereka itu nggak tertunaikan. Saya contohkan kecil itu aja lah, ya kan? Coba Bapak pikir baik-baik.
Pikirnya bebek. Makanya saya bilang Pak, kajian ini bukan untuk orang yang menengah ke bawah, orang kaya ke atas, biar mereka ingat. Tapi kalau mereka gak datang, udah sibuk aja kita ngomong, dia gak dengar, gimana caranya? Iya, makanya Pak tarik-tarik itu. Terus Bapak mau nanya tuh gimana? Kenapa Pak? Iya mungkin Pak. Maaf aja. Iya, oke speaker atas kita ya. Kedengaran juga ya. Tapi kadang-kadang kalau dia di rumah ngurutu dia, apalah Ustaz nih sembarang ngomong aja tadi, kan susah pula gitu. Hah? Silakan Pak Ji. Lam yusrifu. Qawam. Setuju ya Pak. Ada. Ini ciri-cirinya. Melebih itu. Iya Pak ya. Jadi ini infak ini tergantung iman. Tergantung iman. Kalau iman itu kuat Pak, semuanya dihabiskan kemudian seperti Abu Bakar ya. Apa yang kau tinggalkan untuk Allah dan Rasul? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawabannya Pak? Allah dan Rasulnya. Tergantung iman sih sebenarnya. Kalau iman kuat Pak, dia merasa bahwa kelebihan itu tidak berlebihan. Dia merasa bahwa itu adalah kekurangan. Sebab apa yang dia dapatkan masih ada sisanya apa? Dirinya dan kepandaiannya. Itu luar biasa ya. Jadi maksudnya jangan berlebihan itu jangan sampai gitu ya. Jangan sampai memudaratkan dirimu. Kalau nggak memudaratkan, nggak masalah. Nggak masalah. Bapak habiskan duit Bapak, tapi Bapak punya apa namanya itu? Punya visi. Insya Allah ada ini. Udah tergambar gitu. Tidak akan memudaratkan diri dan anak. Nggak minta-minta habis itu. Nggak minta-minta habis itu. Boleh aja. Ya kan Pak ya. Tapi Pak, kita tadi hitungnya bukan sedekah, bukan infak ya. Tapi kita hitungnya apa tadi? Zakat. Kalau zakat itu berlebihan atau dikatakan berlebihan nggak Pak? Zakat itu pasti enggak lah. Orang cuma 2,5%, sisanya 97 punya 5% kan. Itu pasti enggak berlebihan itu. Ini katakan berlebihan itu enggak boleh berlebihan itu Pak. Infak atau sedekah. Jangan sampai memudaratkan kita. Tapi kalau zakat enggak ada cerita, enggak ada pasti berlebih itu. Pak, kalau sahabat itu Pak, model mereka itu kalau berzakat itu apa Pak? Model mereka nih. Apa tuh mazhab mereka berkatakan jaya mereka. Kayak mereka itu Pak, apa yang ada mereka langsung keluarkan. 2,5% paling kurang gitu. Baik dihitung sebagai zakat maupun itu sebagai sedekah. Mereka nggak tahu, yang penting keluar. Kalau kita kan nggak apa ya? Ada nisabnya. Memang mazhabnya begitu kan? Nisabnya itu apa? Batas minimal duit. Kemudian haulnya itu apa Pak? Waktunya, gitu kan? Kita dua itu selalu kita perhatikan betul kan? Kalau sahabat enggak, Nabi itu bilang sama sahabat, kalian kaya, kata Nabi. Kaya kami ya Rasulullah. Apa ciri-ciri kami ini kaya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kalau kalian punya makanan satu hari di rumah, maka sisanya adalah kekayaan. Itu harus kalian infakkan. Bayangkan sama Pak. Model kaya pada masa Nabi itu kayanya apa Pak? Infak, bukan makanan cuman ada cukup satu hari, berarti sudah kaya. Kalau kita kira ada yang garis di bawah kemiskinan enggak? Kalau kayak gitu definisi Nabi Pak, enggak ada pasti. Semuanya kaya. Makanya Pak, ketika zakat fitrah nih Pak, zakat fitrah itu di situ dipakai itu zakat fitrah. Orang zakat fitrah, orang miskin yang minta-minta dapat zakat fitrah pun ngeluarin zakat fitrah enggak? Ngeluarin dulu dia zakat fitrah, karena dia pasti punya makanan satu hari
rumah. Dia keluarkan dulu, setelah dia keluarkan, ternyata di antara yang mengeluarkan itu dia yang paling miskin. Akhirnya dikumpulkan lagi, duit dikasihkan ke dia lagi. Tapi dia harus ngeluarin dulu. Muter dia harus ngeluarin dulu, bukan dia nggak ngeluarin, karena dia sudah dianggap ya. Itu definisi itu ketemu nanti pada zakat fitrah. Bukankah zakat yang pertama itu adalah zakat fitrah? Zakat harta itu kan nanti ya, agak lama dia jaraknya sedikit, beberapa bulan. Tapi kan zakat fitrah itu yang pertama. Sahabat karena itu perintah yang pertama zakat fitrah, akhirnya itulah yang menjadi mindset mereka ketika mereka punya makanan satu hari di rumah, sisanya bagikan. Kalau begitu kira gimana tuh Pak modelnya Pak? Mereka tidak merasa bahwa itu merusak atau menyusahkan mereka atau berlebihan. Jadi tergantung berlebihan atau enggak berlebihan ini memang tergantung kadar apa itu Pak ya? Kadar model sekarang mungkin ya. Standar hidup sekarang. Standar keimanan juga. Ya. Ada Pak? Silakan. Apa? Nah. Tunggu. Coba silakan ya. Ya. Kan mengenai apa ini kan ada ya. Kalau orang berguna, kalau tidak menggunakan, nanti syukur, nanti dia nggak syukur nikmat. Ini kan mengenai syukur nikmat Pak. Yang kedua, tadi kesusahan itu mendekati kurang, kan begitu. Tapi ada juga nih Ustaz, kita nggak masalah, zaman Nabi itu susah-susah gitu kan, itu nggak kufur kok, gitu kan. Nah ini beda-beda mazhab tadi nih. Iya. Ustaz gimana Ustaz? Iya Pak, saya coba dulu coba dulu. Apa Pak? Ini Ustaz mau menanyakan saat ini sedang persiapan amal. Insyaallah. Terus kita ini kan ada sukses, dapat duit. Belum. Terus kita kebagian Pak, kalau Ustaz karena lagi uangnya dipakainya haram atau halal? Pak nanti itu dijawabnya pribadi aja lah ya Pak ya. Yang ini aja lah jawab Pak ya. Nanti pribadi aja. Pak gini Pak ya. Karena belum dapat Ustaz. Pak, iya. Jangan sampai kufur. jangan sampai kufur nikmat Pak ya. Nah, terus kadal fakru ayakun al kufra. Ampil-ampil saja kefakiran itu mengadakan kekufuran, kufur. Terus batasannya apa Pak Ustaz? Gitu kan? Batasannya apa? Sekarang nggak apa-apa berinfak aja. Nabi tidak apa? Tidak kufur kok gitu. Ya tergantung imannya orang itu. Seperti kan ada cerita dulu yang saya ceritakan tentang Nabi dapat duit, bukan dapat onta 200 ekor onta, harganya mungkin sekitar 6 M ya kalau di N kan. Datang Fatimah, ya kasih duit, aku kerja sendiri. Anak baru apa Pak? Hasan 1 tahun, Husain baru beberapa bulan. Sementara aku kerja sendiri. Ali sibuk berperang bersama. Kau pergi sama engkau ya Rasulullah. Aku ngambil air sendiri, kemudian memasak sendiri. Ngambil air kan jauh-jauh dulu Pak ya. Jauh. Tolonglah kasih pembantu atau gaji pembantu untukku. Apa kata Nabi? Ai Fatimah, duit ini bukan untuk kita. Kalau kau lapar, tak makan segala macam, iman masih ada di hatimu nak. Gak akan hilang, gak akan pergi. Tapi kalau orang-orang sana, sebagiannya, kan ada orang-orang beda-beda. Kalau di sana, kalau mereka nggak makan, mereka tinggalkan agama ini, nanti ini akan dibagikan untuk mereka, bukan untuk engkau ini aman. Nanti kalau berat, hidupmu rasanya, kalau nggak susah lapar-lapar kau maka gimana caranya Pak? Pulanglah baca 3 kul itu kan, Qulhuwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pulang nanti Allah ringankan hidup. Laparmu akan terasa hilang. Itu kan makan dari Nabi itu kan ada orang-orang yang bertahan itu adalah di hari di hari nanti hari terakhir akhir zaman itu orang yang bertahan itu adalah orang yang makannya pakai zikir. Bukan pakai ayat. Apa? Zikir itu kenyang dia. Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad itu puasanya ada puasa wisol, ada puasa dahar. Kalau wisol itu Pak siang puasa, malam puasa, itu wisol namanya itu. Kalau puasa dahar siang hari ini puasa, siang ini puasa, siang besok
Puasa juga. Kita nggak dibolehkan. Dua-duanya kita nggak dibolehkan. Terus menerus puasa itu. Kecuali di bulan. Tapi Nabi Muhammad puasa aja terus. Ditanya sama sahabat. Ya Rasulullah, kami juga ingin sepertimu. Kan ada 3 orang yang bertanya itu. Ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Apa dia bilang? Rasulullah itu puasa seolah-olah dia tidak pernah berbuka. Kan itu jawaban Aisyah. Apa kata dia jawabannya itu? Aku juga akan puasa. Seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi marahin kan? Iman kamu nggak cukup. Sementara aku, kata Nabi Muhammad, aku diberi makan oleh Allah ketika aku tidur dan berzikir. Gimana tuh Pak? Gimana tuh? Lagi tidur, lagi zikir, kasih makan sama Allah. Bapak bisa nggak itu? Nah, jadi memang Pak, iman itu ukurannya itu Pak. Jadi kalau merasa tidak mudarat Pak, kasihlah. Tapi kalau rasa-rasanya mudarat, ya jangan. Berkelahi bapak sama istri bapak nanti dibawanya apa ketangkai sapu nanti pak nah iman. Jadi mungkin kadar itu iman itu Pak. Tapi kita apa itu namanya jujur atau enggak jujur, kita jujur aja lah segala macam Pak. Memang iman kita jauh dibandingkan mereka, jauh luar biasa jauh. Jadi level keimanan kita kalau kita dengar cerita-cerita ini Pak, jauh banget. Jadi kalau seandainya kita ingin disamakan dengan mereka, dengan sahabat, dengan para nabi, dengan Siddiqin, dengan Abu Bakar, dengan Umar, malu kita sebenarnya. Apa sebab malu Pak? Amalan kita tidak sebanding dengan amalan mereka. Susah mereka tidak sebanding dengan susahnya. Kepengen pula kita disamakan dengan mereka, malu kita. Walaupun mungkin bagi Allah, tapi malu kita mintanya. Pak ya? Itu aja dulu Pak ya. Mudah-mudahan yang tadi itu nanti kita jawab Pak. Ya, sendiri aja lah kita jawab Pak. Agak berat itu Pak jawabannya. Ayo masalah. Nanti kita cerahkan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sudah suruk. Terima kasih, kita tutup aja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.